Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong nih, belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kembali akan membahas mengenai hantu-hantu di Pulau Jawa. Ya bukan di Pulau Jawa aja sih, maksudnya pemahaman kejawen gitu, pemahaman kesepuhan gitu ya. Langsung aja, the next kita langsung bahas tentang namanya Sengkala. Nah, Sengkala ini juga baru buat saya gitu ya. Tapi mungkin kita akan bahas kupas satu-satu ya. Sengkala adalah orang Jawa dulu melarang anak-anak berada di luar rumah ketika gelap gulita. Lu juga nggak? Iya, nggak tahu ya. Tapi Depok tuh gitu, pokoknya nih udah mau gelap itu udah orang dewasa kayak anak kecil udah nggak ada di luar dulu. Tapi kalau ente kok keluar rumah pas malam baru keluar? Pas udah gede. Oh. Tapi katanya tadi orang dewasa juga nggak boleh keluar rumah. Iya dulu tuh gitu Depok. Ki. Jadi jam 5 itu udah sepi itu udah nggak ada orang gitu. Iya, zaman dulu gitu. Terus burung celepuk kan bunyi terus tuh. Burung hantu itu loh. Bunyinya gimana emang? Lupa lagi. Tuh kalau nggak salah beneran ada itu Ki. Letuk gitu ya. Udah, pokoknya udah sepi banget gitu. Katanya ada setan maghrib lah, setan inilah gitu kan. Ya, ini juga dulu pas masih kecil kan di Palembang. Jadi kita udah Palembang itu singkatannya kalau udah jam 4 tuh, jam 4 suruh mandi. Iya benar dong. Mandi, habis itu pakai bedak comel, ya kan. Nah, habis itu udah nggak boleh keluar lagi tuh kalau udah mandi. Kadang-kadang mandi jam 5 gitu. Nah, kalau sebelum mandi itu jadi habis selesai tidur siang, habis selesai pulang sekolah kan jam 12 biasanya pulang sekolah. Kalau SD itu jam 12. Ini mulai SMP, SMA itu SMP itu ini pulang tuh jam 1:30, SMA tuh 1:30. Iya sama. Nah, kalau udah SD itu masih jam 12 tuh pulangnya, jam 12 Main lah ya. makan siang, tidur. Kalau nggak tidur kadang-kadang les privat bimbel sampai jam 2:30, jam 3 ya kan. Jam 3 habis itu pulang 3:30 main tuh, kadang main layangan, main airsoft gun, main apa kan. Anak-anak sekarang maghrib di luar santuy ya. Santuy aja ya zaman sekarang ya. Beda zaman ya. Justru ada JJ ini sore zaman sekarang. JJS Jalan-jalan jalan-jalan sore. Iya. Kalau zaman kita mah nggak ada jalan-jalan sore, nggak boleh. Sore itu udah waktunya pulang. Kalau nggak lo dicariin lo sama mak lo. Zaman berarti. Ki. Beda zaman ya. Ya, Setan juga jadi takut sama setan juga bingung ya. Kok biasanya jam segini Sepi. biasanya rame kok jadi sepi sekarang katanya kan. Ini mau yang mana yang gue sikat? Iya. Iya. Jadi mungkin kadang-kadang ya Allahu alam lah ya, beda zaman apakah jadi hantu-hantunya berubah waktu gitu ya. Iya. Ki. Nyarinya ya. Tapi emang dulu tuh seingat aku ya pas kecil tuh kayaknya menjelang maghrib tuh horor banget suasananya. Iya karena kan zaman dulu ya sama sih, aneh juga gitu. Kalau udah maghrib udah mulai azan maghrib sampai malam besok tuh gak boleh keluar. Iya, horor. Kecuali diajak orang tua, didampingi. misalkan pergi makan atau pergi ke mall. Mall pun biasanya paling telat jam 8:30 udah pulang. Iya benar. Paling telat itu. Jadi jam 9 tuh udah pasti tidur. Jam 11 baru tutup mall. Iya, 10. Kadang-kadang jam 4 pagi tutup mall. Yang ada klub malam diskoteknya.
ya kan? Iya, kalau zaman dulu begitu, guys. Nggak tahu ya kalau kalian, ya mungkin kalau anak-anak angkatan 90 ke bawah tuh pasti 90, 80-an, 70, 60-an. 60-an ya enggak lah, udah terlalu tua lah. Ya 70-an ya, 70 sampai 90-an itu pasti ngalamin hal yang sama gitu. Mungkin kalau udah anak angkatan tahun 97, 98, 2000 ke atas mungkin udah beda kali. Harga diri setan udah nggak ada. Sumpah Deki. Iya. Maghrib pada main layangan keluar kan. Iya, Anak-anak. bener. Terus ngomong-ngomong nggak usah lah hantu ya. Kita sama orang tua aja tuh beda loh sekarang. Anak cara. Iya, gitu. Kalau zamannya orang tua aneh, misalkan bapak pulang tuh ya, tuh nyambut loh depan rumah, depan pintu gitu, Pak, gitu mah pulang gitu kan. Kayak nganterin. Ya ada yang salim gitu kan, mereka papa mau pulang tuh salim gitu kan. Sesibuk apapun kalian itu angkatan dulu itu salim. Oke, dengar bapak pulang Keluar kamar dulu. Mau lagi kerjain PR atau lagi main apa gitu, lu harus keluar kamar dulu salim gitu sengangannya. Terus kalau angkatan zaman aneh itu sama sih kayak gitu, masih orang tua papa mau pulang tuh masih samperin terus minimal keluar dulu gitu kan. Itu kan nanya apa pulang apa gimana kan gitu. Kok zaman sekarang beda Put. cuek aja. Apanya pulang? Pak, pulang. Yo, gitu udah begitu sekarang. What? Apa ini? Aduh gaya sih. habit apa ini? Gitu. Kita dulu duduk ya, Pak. Gitu kan. Terus misalkan bapak pulang kan kita kasihin air gitu kan, atau misalnya kita mau minta uang jajan gitu kan, ngomong baik-baik, kasihin air minum dulu baru ngomong gitu kan. Lagi minum. Iya, dikasih tutup, kasih kopi dulu gitu kan. Kalau orang-orang angkatan kita tuh gitu, angkatan 80, 70, 60 apalagi tahun 90-an ke bawah ya. Angkatan 2000 ke atas, bapaknya pulang, "Pak, dari mana yuk?" Udah beda zamannya. Iya. Bapaknya diajak ngerem. Iya. Bapaknya bingung ini ajaran siapa ini katanya. Ini surah hantu apa? Dia cari-cari lagi mungkin di kitabnya kan. Ini hantu apa? Di Sengkala apa Candikala atau apa gitu. Step ini anaknya kali. Iya. Ya tapi bener loh. Bener gak? Ya kan anak-anak tahun 2000-an zaman sekarang ini anak-anak angkatan 2000-an ke atas tuh. Ya begitu sekarang. Kita ngomong keras aja nggak berani. Nggak berani dulu sama orang tua. Iya, beda zaman. Ya hantu juga mungkin akan itu ngikutin. Upgrade juga. Ya. Jadi hantu-hantu zaman dulu mungkin nakutinnya pas anak-anak lagi main petak umpet gitu kan di luaran gitu kan. Iya, kalau sekarang hantunya masuk lewat YouTube. Udah masuk lewat YouTube dibully lagi. Kasian banget. Bingung. Oke, ini cuma bercanda ya guys. Ya jangan terlalu serius. Tapi hantu emang ada, jin itu emang ada gitu ya. Dan jin yang bisa menyakiti manusia itu jin kelas kakap gitu, bukan jin-jin yang apa namanya, jin-jin yang bisa dipukul pakai centong. Iya, itu ada. Ya itu hanya hiburan semata lah ya kalau sebab kayak gitu. Anggap aja hanya hiburan. Karena kan hidup ini butuh hiburan gitu kan. Makasih telah menghibur gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu, walaupun aneh tahu itu settingan dan lucu gitu, tapi tonton juga gitu karena lucu gitu. Karena lucu gitu. Iya. Oke, lanjut. Oke. Zaman dulu kan katanya nggak boleh keluar rumah ya, kalau misalkan tempo dulu anak harus masuk rumah kalau sudah malam gelap gulita. Pintu dan jendela harus ditutup rapat. Hal ini untuk menghindarkan diri dari godaan hantu yang disebut sengkala. Sengkala berarti rintangan atau gangguan. Orang Jawa yang sedang menderita apapun sering mendapat gangguan dari hantu sengkala. Hantu ini berwujud raksasa menyeramkan. Raksasa ini tampak di sekeliling orang yang menderita sakit atau kelelahan. Nah, jadi kalau menurut pemahaman kesepuhan adalah kalau misalnya orang sakit itu diganggu sama jin gitu ya. Tapi ya nggak semua, memang ada sih sakit yang diganggu jin mah ada gitu, tapi tidak semua. Kita tidak bisa memvonis semua sakit itu diganggu jin gitu. Kayak gitu. Jadi ya
Menurut mereka kalau misalkan dikatakan Sengkala itu sosoknya raksasa tinggi besar, ya sebenarnya jin itu kan bermacam-macam ya gitu. Ada yang besar, ada yang tinggi besar, ada yang tinggi 2 meter, ada yang 5 meter, bahkan ada yang kecil. Ada yang kecil cuma 2 cm besarnya gitu. Itulah kebesaran Allah ya. Jadi kita tidak bisa mentakar gitu kalau rahasia-rahasia Allah gitu segitu banyak. Sengkala dapat berupa apa saja. Sengkala yang mengganggu sehingga ketenangan seseorang terusik. Ada sengkala yang berasal dari perubahan makanan sesaji, biasanya berwujud raksasa hitam. Sengkala yang berupa babi hutan sering mengganggu wanita. Jika terlena, wanita tadi bisa diajak berzinah, dan kalau menolak lalu diseronggot, diseruduk. Tuh, pernah nggak lo? Enggak, ketemu babi aja belum pernah kok. Belum pernah ya? Belum. Besok dibawa ya, diajak. Kemarin yang di Depok nggak datang. Oh, nggak datang. Itu babi hutan apa babi ternak sih? Babi ternak. Hah? Babi ternak katanya. Babi ternak? Dia beli 500.000. Ih, babi ternak ya, bukan babi ngepet ya. Babi ngepet kan biasanya babi hutan. Itu ki babi ternak. Kalau babi ternak mah bukan babi ngepet. Biasanya biasanya setahu aneh ya, babi ngepet itu biasanya condong ke babi hutan. Yang hitam gede. Yang hitam, yang ada taringnya. Oh, ini bukan ki. Biasa aja. Babi itu. Babi ternak lah gitu. Terus kecil juga kan. Kapan sih itu kejadiannya? Lupa aku 2020. Akhir-akhir tahun ya? Iya. Enggak, itu diusir warga setahun. Untung dia keluarnya pas belum Imlek. Kalau Imlek dipotong gitu. Sama warga. Potong mereka sama orang-orang non muslim kan. Potong mereka. Iya, kalau musim Imlek itu sama orang non muslim tuh dipotong, ditangkap tuh katanya. Lumayan kan. Katanya babi ngepet bawa rezeki gitu. Kalau sengkala ini wujudnya babi ki? Nggak ada, jadi bermacam-macam. Tadi katanya yang paling umum itu biasanya raksasa. Nah, cuman ada juga dia mengatakan ada satu sosok sengkala ini yang biasanya dia perwujudan dari sesajen, makan sesaji, itu biasanya raksasa hitam. Nah, sengkala yang berupa ada juga yang bisa wujudnya babi hutan katanya gitu. Berubah-ubah. Jadi ada beberapa jenis lah gitu katanya. Jadi kalau misalkan diajak berzina sama babi ini gitu, kalau nggak mau katanya diseruduk katanya. Katanya sih gitu. Oke, ada lagi sengkala yang nampak seperti hewan-hewan bertaring, baik raksasa maupun hewan bertaring akan nampak sekejap di depan orang yang ditakuti lalu menghilang. Semakin orang yang digoda memejamkan mata, sengkala itu semakin tampak. Jika yang digoda tertidur, sengkala dapat membangkitkan dengan berbagai cara. Ya sebenarnya kalau cara begini mah bukan sengkala aja sih, semua jin juga begitu gitu ya. Ya karena ini pemahaman orang dulu ya tetaplah karena ada nama-namanya gitu. Untuk mencegah sengkala dilakukan sesaji. Sesaji ada yang dibuang di perempatan jalan dan beberapa tempat angker untuk persembahan kepada hantu. Sesaji diiringi doa sederhana. Doanya ana sengkala sekalor balia ngalor, kidul balia ngidul, kulon balia ngulon ngetan. Artinya ada gangguan hantu dari arah mata angin diharapkan hilang. Jika sengkala telah mengenai diri seseorang dapat dihilangkan pula dengan tapa kungkung selama 3 hari 3 malam. Dimulai dari hari Neptu atau kelahiran. Jika telah hilang, sengkala tersebut harus dicegah lagi dengan menanam tumbuhan jamu dlingo bengklek di sekitar rumah. Dlingo bengklek ya, sekitar rumah. Tumbuhan ini dapat digunakan sebagai singgul atau pupuk, dilumatkan terlebih dahulu ketika seseorang pulang melayat. Itu kalau aneh sih diajarin sama guru aneh kalau pulang melayat mas wudu depan. Iya. Karena ini kan pemahaman kejawen ya, tapi kalau di Palembang kita di Sumatera juga sama loh. Di Bengkulu di Palembang itu kalau orang zaman dulu kan kita kan kalau rumah-rumah Sumatera itu kan rumah panggung, banyak rumah panggung. Biasanya di depannya itu tuh dia biasanya ada kendi. Benar, iya. Ada kendi gitu. Nah, itu biasanya kita disuruh cuci tangan sebelum masuk rumah itu. Sebelum cuci tangan, cuci kaki, kayak wudu lah gitu. Cuci muka gitu. Nah, itu kalau orang Sumatera dulu mengatakan itu untuk melunturkan yang negatif-negatif, tolak bala supaya kita masuk bersih gitu. Ya, kalau sekarang dipakai itu untuk mencegah COVID. Kenapa? Emang iya kan? Iya. Berarti COVID
menyeramkan sekali. Iya. Akhirnya kepake juga kan tradisi-tradisi zaman dulu gitu. Kalau tradisi-tradisi zaman dulu mungkin menggunakan apa namanya cuci tangan segala macam itu kan mungkin untuk karena mereka pulang dari luar kan kotor gitu kan. Iya. Dan juga biasanya kalau zaman dulu itu kan gini loh, karena masih banyak tempat-tempat yang sepi. Kalau zaman dulu itu tidak ramai gitu. Nah, jin ini kan suka di tempat-tempat sepi. Jin itu paling suka di tempat-tempat lembab, tempat sepi gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang kita ini pulangnya ketempelan gitu. Nah, jadi makanya orang-orang Sumatera itu biasanya kalau dari Bengkulu, Padang, Palembang, gitu. Terutama Palembang, Bengkulu yang saya tahu itu biasanya mereka ada kendi di depan untuk kayak wudhu gitu. Gitu. Tapi kalau orang Jawa itu dia tadi caranya dengan sesaji ya, dengan tapak kungkung sama 3 malam. Dan dimulai dari hari kelahiran. Kalau misalkan kedapat gangguan hantu ini lagi, dapat amat ya tapak kungkung 3 hari, sengkala, gitu teman-teman ya. Jadi tadi sudah kita bacakan tentang hantu sengkala ya, yang tadi yang katanya bisa berubah jadi raksasa, bisa berubah jadi babi hitam, babi hutan ya, yang katanya si Uti udah pernah ngerasainnya diseruduk sama babi hutan. Babi hutan di Depok. Belum ya? Belum ya. Sesekali kalau ada babi hutan babi lagi lihat. Kenapa emang? Lucu tau babi tuh. Oh lucu ya? Lucu, aslinya lucu. Apalagi kalau babi ternak. Lucu dia. Kulitnya merah-merah pink gitu. Oh itu beneran ya? Iya memang begitu, warna kulitnya merah-merah pink gitu. Warna-warnanya warna pink. Memang lucu mukanya gitu. Cuman kalau babi hutan serem. Iya. Babi hutan. Gede itu. Oh, iya dia ada taringnya itu. Dia taringnya begini. Palembang dulu katanya banyak gitu. Banyak. Babi hutan. Nah, lu pelihara? Enggak. Hah? Mendingan babi ngepet ketahuan. Cuman gimana ya? Ana sih jujur ya, selama dari 2007 sampai detik ini, Ana belum pernah nangani kasus babi ngepet. Sampai detik ini belum pernah sih, belum pernah. Entah jarang, entah hanya mitos ya, Allahu alam ya. Kita karena mungkin mungkin karena anehnya mungkin pengalamannya belum banyak mungkin gitu. Tapi dari 2007 sampai detik ini saya belum pernah ya nanganin kasus yang namanya babi ngepet gitu, belum pernah. Dan lihat langsung babi ngepet itu belum pernah gitu. Gitu. Kalau tuyul pernah. Kalau tuyul itu aneh pernah karena teman sendiri gitu memang pelihara. Tapi kalau babi ngepet aneh belum pernah. Jujur aja gitu. Oke, sampai sini dulu kita ngebahas tentang sengkala, dan next kita akan ngebahas lagi tentang hantu-hantu yang lain lagi. Ada juga ini kita yang memang sedikit agak buat saya bingung, judulnya adalah tumbal hantu. Hantu ditumbalkan gitu. Oke, nanti kita bahas lagi. Next kita bahas video ini. Pokoknya pada intinya video-video kita dijadikan referensi. Nah, kita kan di sini sistemnya edukasi gitu. Dan kita pemahaman, walaupun kita di sini fokusnya pada ilmu hikmah, tetapi tidak memungkinkan kita untuk belajar ilmu-ilmu yang lain hanya sebagai referensi dan perbandingan gitu. Jangan seperti katak dalam tempurung, maksudnya ya sudah kita ilmu hikmah aja, tapi kita menutup mata dengan ilmu-ilmu yang lain. Tidak begitu, tapi kita tetap pelajari juga ilmu-ilmu yang lain. Kita juga baca, oh ternyata pemahaman mereka seperti ini, oh ternyata pemahaman dari yang lain seperti ini gitu, sehingga untuk menjadi perbandingan antara ilmu hikmah seperti ini gitu. Jadi kita tidak jadi seperti katak dalam tempurung, maksudnya cuman ilmu hikmah aja gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya kalau misalnya kita cuma ngaji ilmu hikmah tok, takutnya nanti kita jadi orang yang ego ya, orang yang egois gitu. Maksudnya ya pemahaman gue aja yang benar, yang lain salah, nggak begitu gitu. Karena pemahaman tuh banyak, walaupun jadi kita kalau namanya radikal, maksudnya kita mau keras dengan pemahaman kita, keyakinan kita, itu sifatnya harus meruncuk ke dalam gitu. Jadi kalau misalkan saya mau pemahaman saya itu memang benar-benar jalur di ilmu hikmah gitu, ya sudah, untuk diri sendiri kita tekan untuk diri sendiri. Tapi kalau saat kita di masyarakat ya kita harus
bisa fleksibel gitu, menyesuaikan. Karena kan di dunia ini nggak cuma agama Islam aja, itu ada juga agama Buddha, ada juga yang pemahaman kejawen, ada juga yang pemahaman dari Sulawesi atau pedalaman-pedalaman itu masih ada gitu. Nah, itu kita tetap harus menghargai gitu, menghargai mereka. Tapi bukan menghargai bukan berarti kita ikut dalam aliran mereka atau pemahaman mereka, bukan, tetapi kita tetap menghargai pemahaman mereka tanpa kita mencela mereka, ya kan? Tapi untuk diri kita sendiri kita tajam ke diri kita sendiri gitu. Contoh misalkan contoh aja nih bab ibadah gitu kan, bab ibadah misalkan orang lain tidak ada sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu. Ya udah, kalau memang kita belajarnya ilmu hikmah, ya tekankan pada diri sendiri untuk sholat 5 waktu gitu. Jangan menyalahkan orang yang tidak sholat tapi diri sendiri ternyata juga nggak sholat gitu. Banyak yang begitu soalnya. Iya, dia mengatakan agama lain itu salah, pemahaman lain itu salah gitu kan, tapi diri sendiri sebenarnya nggak benar. Gitu Mas. Nah, itu saya di sini mau di sini saya cuma mau menekankan bahwasanya ya kita itu harus runcing ke dalam diri kita sendiri, jangan runcing keluar. Kalau kita runcing keluar ya kita jadi banyak musuh kalau kayak gitu kan. Tapi kalau kita runcing ke dalam diri kita sendiri, itu tandanya kita kejam pada diri kita sendiri, berarti kita disiplin dengan diri kita sendiri gitu. Oke, sampai sini dulu kita ngebahas tentang sengkala, dan next kita ngebahas tentang hantu-hantu yang lain. Jangan lupa subscribe and share video-video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya. Iya.